Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Triani Oktari NPM A1D020040. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1B. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab atau menjelaskan beberapa jawaban dari soal-soal UAS saya. Yang pertama itu, bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Nah, konsep ketuhanan dalam Islam, Tuhan itu disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Tuhan dalam Islam tidak hanya maha agung dan maha kuasa, namun juga maha personal menurut Al-Quran. Allah lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia, dan Allah menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa kepadanya. Di atas semua itu, Allah juga memandu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Dan dalam Islam juga mengajarkan bahwa Tuhan dalam konsep Islam merupakan Tuhan yang sama disembah kelompok agama Abrahamik lainnya seperti Kristen dan Yahudi. Namun, hal ini tidak diterima secara universal oleh kalangan kedua agama tersebut. Sedangkan, dalam konsep agama selain Islam, Tuhan dipahami sebagai roh maha kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Menurut deisme, Tuhan merupakan pencipta alam semesta, tetapi tidak ikut campur dalam kejadian di alam semesta. Menurut panteisme, Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri. Para cendekiawan menganggap berbagai sifat-sifat Tuhan berasal dari konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Yang paling umum di antaranya adalah maha tahu, mengetahui segalanya, maha kuasa, memiliki kuasaan tak terbatas, maha mulia, mengandung segala sifat-sifat baik yang sempurna, tak ada yang sempurna dengannya, serta bersifat kekal abadi. Penganut monoteisme percaya bahwa Tuhan hanya satu, serta tidak berwujud tanpa materi. Memiliki pribadi, sumber segala kewajiban moral dan hal terbesar yang direnungkan, banyak filsuf abad pertengahan dan modern termuka yang mengembangkan argumen untuk mendukung dan membantah keberadaan Tuhan. Selanjutnya, saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Nah, Al-Quran menyebutkan bahwa manusia mempunyai 3 istilah nama, yaitu insan, basyar, dan bani Adam atau zuriat Adam. Melihat ayat di atas, manusia yang diistilahkan sebagai basyar adalah manusia yang sudah dewasa, maka ia mampu bertanggung jawab ataupun mengembangkan amanat. Yang pertama, basyar, manusia ada atau human being. Kata basyar terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata basyara yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar karena kulitnya nampak jelas dan berbeda dengan kulit makhluk lain yang tertutupi oleh bulu. Dengan demikian, istilah basyar merupakan gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, memakan sesuatu, berjalan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam pengertian ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 35 kali dalam berbagai surat. Di antaranya terdapat surat Al-Anbiya ayat 2-3, Al-Kahfi ayat 110, Ibrahim ayat 10, Hud ayat 26, Al-Mu'minun ayat 24 dan 33, Asy-Syu'ara ayat 93, Yasin ayat 15, Al-Isra ayat 93 dan lain-lain. Yang kedua, insan. Kata insan diambil dari akar kata uns yang berarti jinak, lawan dari binatang liar, harmonis dan tampak. Namun dari sudut pandang Al-Quran barangkali lebih tepat diambil dari kata naisya, lupa, atau nasayanusu, berguncang. Insan adalah makhluk yang menjadi becoming, ia terus-menerus maju menuju ke kesempurnaan. Karakter menjadi ini membedakan manusia dengan fenomena lain di alam. Hewan tidak dapat mengubah kondisinya, sedangkan manusia bisa berupaya menyempurnakan dirinya serta berevolusi akal dan ilmu. Di tataran ini, manusia sudah mulai memiliki perbedaan daripada hewan.
Yang ketiga, Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam untuk merujuk asal-usulnya sebagai keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dalam konteks dari mana seorang manusia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan kembali. Penggunaan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukan hasil dari evolusi makhluk antropus sejenis kera. Manusia dalam Al-Quran bukan makhluk antropomorfisme, yaitu makhluk penjasadan sifat-sifat Tuhan. Selanjutnya, di dalam Al-Quran disebutkan fungsi dan peranan yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama, menjadi abdi Allah. Secara sederhana, hal ini berarti hanya bersedia mengabdi kepada Allah SWT dan tidak mau mengabdi kepada selain Allah, termasuk tidak mengabdi kepada nafsu dan syahwat. Yang dimaksud dengan abdi Allah, makhluk yang mau melaksanakan apapun perintah Allah, meski terdapat risiko besar dalam perintah Allah tersebut. Abdi juga tidak akan pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang kedua, menjadi saksi Allah. Sebelum lahir ke dunia ini, manusia bersaksi kepada Allah bahwa hanya Dialah Tuhannya. Yang demikian dilakukan agar mereka tidak ingkar di hari akhir nanti. Sehingga manusia sesuai fitrahnya adalah beriman kepada Allah, tapi orang tuanya yang menjadikan manusia sebagai Nasrani atau beragama selain Islam. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah, keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lebih terhadap ini, keesaan Tuhan. Nah, dan yang terakhir, Khalifah Allah sebenarnya adalah perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang ditentukan Allah sebelum manusia dilahirkan, yaitu untuk memakmurkan bumi. Khalifah yang dimaksud Allah bukanlah suatu jabatan sebagai raja atau presiden, tetapi yang dimaksud sebagai khalifah di sini adalah seorang pemimpin Islam yang mampu memakmurkan alam dengan syariat-syariat yang telah diajarkan Rasulullah kepada umat manusia. Dan manusia yang beriman sejatilah yang mampu memikul tanggung jawab ini, karena khalifah adalah wali Allah yang mempusakai dunia ini. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu ciri-ciri orang beriman dan bertakwa, serta bagaimana korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Nah, ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa yaitu yang pertama, punya rasa takut terhadap Allah SWT. Yang kedua, khusyuk saat melaksanakan sholat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Keempat, senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Kelima, menunaikan zakat. Keenam, meneladani Rasul. Ketujuh, punya akhlak yang baik. Kedelapan, selalu bersyukur. Kesembilan, sabar. Dan yang kesepuluh, tawakal. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Menurut Islam, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan perbuatan. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada, dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Takwa dari segi bahasa berasal dari kata wikaya, yang diartikan memelihara. Maksud dari pemeliharaan itu adalah memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, memelihara diri daripada sesuatu yang dilarangnya, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Iman yang benar kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, takdir dan hari akhir akan memberikan daya rangsang atau stimulus yang kuat untuk melakukan kebaikan kepada sesama, sehingga sifat-sifat luhur dan akhlak mulia itu pada akhirnya akan menghantarkan seseorang kepada derajat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang benar imannya, dan orang yang benar-benar beriman adalah orang yang memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan iman dan ketakwaan adalah bahwa ketakwaan merupakan buah daripada iman yang benar yang ditandai dengan mulianya akhlak seseorang. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana pandangan saya terhadap ISIS.
Pandangan saya terhadap ISIS merupakan organisasi yang menggunakan berbagai cara untuk mendirikan negara baru di wilayah Irak. ISIS identik dengan kekerasan atau pemberontakan demi kepentingan kelompok maupun pribadi dalam melaksanakan tugasnya. ISIS biasanya mencari celah agar dapat masuk ke berbagai wilayah di setiap negara dengan memengaruhi orang lain. Mereka mengaku muslim dan mereka juga mengatakan bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun, mereka memerangi sesama muslim. ISIS tidak memberikan dampak yang positif karena tujuan mereka hanya ingin merusak dan memengaruhi sudut pandang kaum muslim di berbagai negara dunia. Menurut saya, semestinya dalam mengembangkan ajaran Islam, sebaiknya diseimbangkan dengan sikap yang toleransi dan penuh kedamaian. Karena dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah SWT sangat membenci kekerasan ataupun pemberontakan. Dan menurut saya, banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ajaran Islam tanpa adanya kekerasan. Contohnya, dapat dilakukan dengan mengajarkan tentang amal saleh dan juga ihsan. Beramal sama artinya dengan bekerja, sedangkan saleh dapat dimaknai dengan tepat, sesuai, berkualitas, dan terbaik. Sesuai dengan konsep ihsan itu, maka hendaknya memilih yang terbaik, dimaknai secara luas, mendalam, dan menyeluruh, yakni yang terbaik dalam berbagai perspektifnya. Selanjutnya, yang kelima, pertanyaan kelima yaitu 5 sifat-sifat Nabi dan bagaimana sifat-sifat Nabi tersebut bisa memengaruhi dalam kehidupan saya. Nah, 5 sifat Nabi Muhammad. Yang pertama, sidik atau benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar. Sejalan dengan ucapannya, Syekh As-Sa'di menerangkan pula makna sidik adalah orang yang jujur dalam perkataan, perbuatan, keadaan, membenarkan semua perintah Allah. Dan apabila kita mengikuti ataupun mengamalkan sifat ini, maka akan dipercayai orang. Selanjutnya, amanah atau dapat dipercaya. Seperti pernyataan di atas bahwa Nabi dan Rasul tidak akan pernah ingkar atau berdusta. Nabi dan Rasul tidak dapat melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengikuti ataupun mengamalkan sifat ini, maka akan mendapatkan kebaikan ke depannya. Ketiga, tablik atau menyampaikan. Jika memang tugas utama beliau-beliau adalah menyampaikan pesan Allah SWT atau menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada umat mereka. Keempat, fatona atau cerdas. Fatona ialah sifat yang memiliki arti cerdas. Nabi dan Rasul diberikan oleh Allah SWT kecerdasan agar beliau-beliau dapat memerangi umat-umat yang berada di jalan yang tidak benar dan mengajaknya untuk berada di jalannya Allah SWT atau jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan apabila kita mengikuti ataupun mengamalkan sifat ini, maka tidak akan direndahkan oleh orang lain. Nah, yang terakhir, sifat sopan dan santun. Sopan dan santun adalah kebiasaan Nabi Muhammad ketika ia berhadap dengan orang yang lebih darinya. Beliau akan menunduk dan berbicara lemah lembut. Dan apabila kita mengikuti ataupun mengamalkan sifat ini, kita akan disenangi banyak orang. Itulah beberapa penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian-kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.